Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan yang sudah memperkenankan kita kembali ada hari ini sebagaimana kita ada. Tentunya kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kita ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama dengan channel YouTube Gemimi Shalom Tetempangan lewat Komisi IT hendak kembali berbagi firman Tuhan yang nantinya kita akan renungkan bersama dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 18. Tapi sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih karunia, anugerahmu keselamatan yang kau kerjakan dan anugerahkan bagi kami. Hari ini kami bersyukur, kami ada, kami diberkati, kami dipenuhi dengan sukacita yang besar. Kami rindu untuk terus hidup dalam kasih karunia-Mu, dituntun, diarahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami hendak mau membaca dan merenungkannya Tuhan. Kami mohon layakkan kami, kasihani kami, ampuni kami dari segala dosa kami. Tuhan beri kami hikmat untuk mengerti, memahami, percaya, dan hidup dalam kebenaran firman. Hamba-Mu yang terutus hari ini, kiranya hikmat yang dari Tuhan memenuhi ia untuk menyampaikan berita sukacita ini, berita kabar baik ini bagi semua orang dengan baik sesuai yang Tuhan kehendaki. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dalam minggu tanggal 8 Mei ini sampai dengan minggu berjalan ini terambil dalam kitab kudus Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 9, dibaca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Di bawah judul perikop hak dan kewajiban Rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apakah yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja? Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan
mengatakan hal itu daripadamu. Bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidakkah kamu tahu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu, yaitu aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun tidak diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku dimanapun Bapak Ibu berada, yang dapat menjangkau YouTube channel ini, saya menyapa saudara-saudara. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan kita di minggu ini menurut perenungan kita dalam penjabaran trilogi pembangunan jemaat Gereja Masih Elim Minahasa dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 18, di bawah perenungan tema yaitu memberitakan Injil adalah upahku, ya, atau upahku adalah memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara-saudara, ada berbagai ukuran, ya, yang dipakai dalam dunia, terutama dalam dunia pekerjaan, ya. Ketika seseorang hendak mau mungkin melamar pekerjaan atau menerima suatu pekerjaan, ada satu pertanyaan yang paling umum, ya. Saya kira Bapak Ibu saudara-saudara pasti tahu pertanyaan apa itu, ya. Pasti akan pertama ditanya, ya, atau ukuran yang dipakai pertama yaitu uang, atau di sini yang dimaksudkan upah, ya. Berapa gajinya, ya, berapa honornya, berapa tunjangannya, ya, berapa upahnya, ya. Ketika merasa cukup dengan berbagai pertimbangan, latar belakang ilmu pendidikan, kemampuan yang dimiliki, rasa cocok, terimalah pekerjaan itu dan mulailah dia bekerja. Nah, tentu ini tidak salah, ya. Wajar ketika seorang yang bekerja dia mengharapkan hasil dari pekerjaannya, ya. Tentu tidak ada orang yang mau bekerja dengan sukarela, nah, apalagi dia untuk memenuhi kebutuhan, ya. Dia pun sudah menuntut ilmu di dunia pendidikan dengan tujuan mendapat pengetahuan, mendapat keterampilan agar supaya dapat bekerja dan dia boleh katakanlah memberi kepuasan dan kesenangan diri, ya. Sehingga wajar bagi seorang untuk mengharapkan
dari pekerjaannya, ya. Karena dia sudah mengorbankan waktu, tenaga. Jadi ya tidak salah ketika dia mengharapkan buah daripada pekerjaannya, ya. Karena memang apapun pekerjaan itu tentu berhak mendapat upah, ya toh? Dalam negara kita juga diatur, ada undang-undang ketenaga kerjaan, ya. Di sana diatur hak-hak, ya, daripada seorang pekerja, seorang tenaga kerja. Dia harus mendapat upah, bahkan sudah diatur minimalnya berapa di daerah sekian, di daerah ini sekian. Tujuannya untuk apa? Supaya tentu tempat di mana seorang itu bekerja tidak diperlakukan semena-mena. So kerja berat, kong dia katakanlah upah tidak sebanding, ya toh? Karena itu diatur. Dalam bagian bacaan kita juga ini Alkitab berkata juga demikian, terutama apa yang disampaikan oleh Paulus, ya. Dalam beberapa ayat, ya, Paulus memberi satu contoh, memberi satu gambaran, ya, bahwa seorang pekerja ia berhak mendapat hasil dari pekerjaannya, ya. Dalam ayat 7 di situ disampaikan, siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buah, ya. Artinya dia cuma mau tanam, kok dia kasih biar, ya, nak ambil DP hasil, toh? Nah, atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba terus tidak minum susu dari domba itu, artinya tidak mengharapkan hasil daripada apa yang sudah dia upayakan, ya. Tapi juga dalam pekerjaan, bukan hanya pekerjaan di bidang pertanian, perkebunan, ya, tapi juga dalam pekerjaan pelayanan. Paulus juga mengatakan, ya, ayat 14, pemberita Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Artinya ketika dia bekerja di situ, dia juga harus hidup dari tempat itu, ya. Kalau dia bekerja sebagai pemberita Injil, artinya hasil dari pemberitaan Injil itulah yang memberi dia kehidupan. Nah, Paulus tahu akan hal itu, ya. Dia mengatakan bahwa dalam hukum Taurat juga mengatakan hal yang demikian, ya. Paulus menjelaskan panjang lebar, ya, bahwa itulah hak-hak daripada seorang rasul, ya, memperoleh hasil, ya, hidup, ya, dibiayai, makan, minum, ya, seperti yang biasanya dilakukan oleh orang-orang terhadap rasul-rasul yang lain. Tetapi yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus seorang rasul, dia tidak, ya, menuntut apa yang sebenarnya menjadi haknya, ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa seorang pekerja berhak memperoleh upah, termasuk seorang rasul. Tapi di sini Paulus dia tidak menuntut, dia tidak meminta, ya, apa yang sebenarnya dia dapat terima atau dia PHK, katakanlah seperti itu, ya. Kenapa, ya? Apakah Paulus tidak membutuhkan akan hal itu? Tentu tidak, ya toh? Dia pasti juga membutuhkan, ya. Namanya manusia, ya toh? Orang butuh untuk hidup. Dia butuh itu. Tetapi bagi Paulus, baginya itu bukan menjadi tujuan dari pekerjaan, ya, pekabaran Injil yang dia kerjakan. Karena tujuan dari Paulus murni, pure, ya. Tujuan dari Paulus untuk memberitakan Injil sebagai seorang rasul sungguh-sungguh hanya untuk, ya, memuliakan Tuhan. Hanya untuk supaya Injil ini terus tersebar, supaya
ini diterima oleh semua orang, betul-betul melayani dan bukan untuk dilayani, seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Tujuan Paulus sungguh-sungguh hanya untuk supaya Tuhan Yesus semakin dikenal banyak orang, supaya banyak yang semakin menjadi percaya kepadanya dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Karena itu bagi Paulus, pekerjaan pemberitaan Injil ini satu keharusan yang harus dikerjakan. Ya, itu ada dalam bagian bacaan ini. Dia katakan justru apa? Celakalah aku kalau atau jika aku tidak memberitakan Injil. Ini luar biasa. Paulus mengutuk dirinya sendiri jika ia tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini satu hal luar biasa ya, teladan Paulus sebagai seorang rasul. Berbeda dengan ya, kehidupan orang percaya di zaman modern ini. Justru pekerjaan pemberitaan Injil ya, menjadi suatu beban bagi seseorang sehingga berupaya untuk dihindari. Itu kalau boleh ya, jangan kita. Atau ada justru dipercayakan sebagai seorang rasul tapi tidak mau menjalankan tugas pekabaran Injil. Dianggap sebuah beban, dianggap suatu hal yang menyita waktu, dianggap ini bukan pekerjaan yang mulia, dianggap ini bukan tugas saya. Itu tugas para pendeta, itu tugas guru agama, itu tugas para penatua. Padahal tugas memberitakan Injil adalah tugas semua orang percaya. Jika semua orang percaya memiliki kepikiran ya, prinsip seperti Paulus bahwa satu hal yang membahayakan dirinya sendiri jika ia tidak memberitakan Injil, wah luar biasa. Pasti ya, berita kabar baik ini semakin tersebar. Karena apa? Semakin banyak orang yang menyampaikan ini bagi dunia ya. Sehingga semakin banyak orang yang menjadi murid, dibaptis ya, seperti ya, yang menjadi perintah amanat agung bagi semua orang percaya. Karena itu ketika Paulus memiliki kesempatan ya, memberitakan Injil, ketika Paulus memperoleh kesempatan ini ya, adalah satu berkat bagi Paulus ya. Adalah satu anugerah bagi dia ketika dia memperoleh kesempatan ini. Karena itu dia bilang ini bukan sebuah pekerjaan tapi upah ya. Beda ya. Paulus melakukan ini bukan melihat karena ini adalah sebuah pekerjaan sehingga harus memperoleh upah. Dia melihat ini sebagai upah sehingga tidak lagi mengharapkan sesuatu yang lain ya, seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu pada saat itu ya, yang bekerja hanya untuk mencari keuntungan sendiri, hanya untuk memuaskan keinginan pribadi, atau dalam kitab Perjanjian Baru lainnya mengatakan mereka bekerja untuk perut mereka sendiri. Mereka menjadikan pekerjaan pelayanan pekabaran Injil ini sebagai pekerjaan mereka, sebagai ladang bisnis ya, untuk mencari keuntungan. Luar biasa ya Paulus ini. Bagi Paulus inilah upah ya, ketika dia percaya dia bebas dari hukuman dosa ya,
ketika dia memperoleh kehidupan yang kekal, dia disebut pengikut Kristus, sehingga tugas pemberitaan Injil ya berlaku bagi semua pengikut Kristus. Dia menganggap inilah upah daripada dia sudah memperoleh keselamatan yang dia miliki. Upahnya sudah diterima lebih dahulu. Jadi tugas pemberitaan Injil dilihat sebagai satu tanggung jawab iman, sehingga ia kerjakan dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh ketaatan, dengan tidak mengharapkan bentuk imbalan atau penghargaan dari manusia, ya, entah itu dalam bentuk uang, entah itu dalam bentuk pujian, ya, atau penghormatan, dan ucapan-ucapan terima kasih yang menyenangkan si pemberita Injil ini. Belajar seperti Paulus, ya, dia tidak mengharapkan semua, ya, itu. Karena itu dia lakukan dengan sukacita. Dia lakukan dengan penuh semangat. Motivasinya betul-betul untuk melayani Tuhan, sehingga dihargai atau tidak menjadi masalah. Kalau motivasi pelayanan kita, melayani kita seperti Paulus, tentu tidak ada yang mau bilang begini, kita solalala, tapi apa? Begini-begini juga tapi hidup, atau tapi keluarga tidak mengalami kemajuan terutama dalam bidang ekonomi. Sulalah jadi panitia, jalalah jadi komisi kerja. Hele kamari kos, kamarinya dapat beli kos panitia atau ya fasilitas-fasilitas yang lain. Jangan jadikan ya pelayanan ini sebagai tempat kita untuk mencari atau memenuhi orang kebutuhan. Kalau orang jadikan pekerjaan ini atau tugas pelayanan sebagai pekerjaan seperti para rasul, orang akan gampang ya kecewa, karena yang orang lakukan bukan untuk Tuhan tapi untuk manusia. Sehingga ketika manusia tidak memberi imbalan, tidak memberi apresiasi, orang kecewa dan justru balik, nah, orang mengamuk karena orang tidak apa yang orang harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, jika ada tentu berkat, ya syukur, puji Tuhan. Jika ada ucapan terima kasih, syukur. Jika kalau tidak juga tidak mengapa. Itu noh kalau terampai pelayanan, terampai motivasi yang murni untuk melayani Tuhan, atau orang tidak akan terganggu dengan ya, imbalan-imbalan, upah-upah dari manusia. Ya, saya katakan tadi, ya, kalau ada juga tidak apa-apa kan, itu bonus. Ya. Kalau terampai upah sudah apa? Yaitu keselamatan. Jauh lebih besar dari apa yang akan mungkin manusia kasih dan tidak akan pernah dapat dibandingkan dengan apapun juga. Tapi ketika mungkin orang bekerja dapat upah, gitu, dapat berkat, itu tinggal bonus. Nah, kalau bonus itu berarti apa? Tambahan kan? Kalau bonus kadang ada, kadang nyanda. Itu begitu kalau bonus. Kadang ini bulan, oh tapi bos kasih bonus dari tapi pekerjaan. Atau tiba-tiba kenapa ada yang kasih akan berkat formonipe komisi atau panitia formon. Itu bonus. Kadang ada, ya kadang tidak. Tapi yang pasti
hidup dalam pekabaran Injil, kita tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan yang menjamin. Sebagaimana kehidupan Paulus, sekalipun dia tidak mengambil haknya sebagai seorang rasul, tapi dia tercukupi dalam segala sesuatu. Karena itu, saudara-saudara, karena kita sudah menerima upah, yaitu keselamatan, belum lihat orang ini, belum Riki bekerja, so terima tuh upah. Orang so terima ini upah keselamatan. Mari orang lakukan orang pekerjaan untuk memberitakan Injil. Banyak hal yang kita lakukan, banyak metode, banyak media. Jangan bilang orang itu khotbah, jangan bilang orang tidak tahu berdoa. Ya. Banyak yang bisa orang pakai, ya. Dengan setiap karunia yang orang punya, dengan apa yang orang miliki, bisa pakai media, pakai handphone, gitu. Orang berbagi hal-hal yang baik. Ya. Walaupun bilang tadi itu khotbah, tapi khotbah yang hidup, yang sesungguhnya adalah perilaku yang baik, ya, yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat menjadi pewarta kabar baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari ini kami diperdengarkan lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, bahwa ada satu tanggung jawab iman yang harus kami kerjakan, yaitu mengabarkan kabar baik tanpa mengharapkan upah dan imbalan. Karena sesungguhnya kami sudah memperoleh upahnya, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk dalam pelayanan kami murni untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian. Diberkatilah Komisi IT Jemaat Shalom Tetempangan yang terus berupaya agar supaya tugas pemberitaan Injil terus tersebar di seluruh dunia. Diberkati oleh Tuhan semua jemaat yang ada. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.